teman-teman, rekan-rekan semua dari partner yang sudah hadir di webinar kita. Ya mungkin masih ada beberapa lagi yang akan join sebentar lagi, tetapi kita bisa start sekarang ya berarti. Mungkin dari teman-teman ada yang baru pertama kali ya, yang mendengar, yang ikut join di webinar Axis. Jadi saya akan memberikan, saya Rusi dari Axis, jadi saya distribution account manager yang handle lebih ke distributor maupun channel seperti teman-teman semuanya dari teman-teman SI. Saya akan memberikan overview mengenai Axis untuk teman-teman yang baru join di webinar Axis, yang mungkin sudah dengar tentang Axis tetapi masih belum begitu kenal lebih dalam siapa sih Axis. Oke, kemudian nanti akan dilanjutkan masuk ke dalam detail lagi mengenai event ini untuk Energy Day yang akan dilanjutkan oleh Yudo. Jadi Axis kami adalah perusahaan Swedia yang berbasis memang headquarter kami di Swedia, start dari tahun 1984, jadi cukup lama masuk di dalam di bidang surveillance. Jadi Axis kami bagian juga dari Canon Group. Nah, secara worldwide, secara global, Axis ada lebih dari 50 negara. Jadi kita memang sudah membuka baik dalam bentuk kantor pusat, kantor perwakilan, kantor cabang. Jadi itu yang sudah ada sampai saat ini. Untuk offering dan value, jadi di Axis dengan pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai pionir dalam industri network dan security, kami bukan hanya menyediakan solusi untuk video surveillance, tetapi kami sudah masuk ke dalam solusi yang lebih luas lagi dari video surveillance atau kamera, yaitu masuk ke audio, akses kontrol, intercom, maupun juga software management untuk video surveillance. Dengan adanya masuk ke dalam solusi-solusi ini, kami dari Axis memberikan offer yang lebih baik kepada partner maupun customer-customer kami untuk proteksi baik secara properti, apa yang kita miliki, untuk proteksi terhadap people, terhadap manusia, kemudian mengoptimalkan proses, meningkatkan efisiensi bisnis, dan akses informasi. Jadi solusi ini akan terus kita kembangkan. Selain itu, sebagai bagian dari sistem solusi, tentunya kami juga menyediakan training, service, dan support yang komprehensif. Itu bagian dari offering kami. Kemudian untuk kalau teman-teman partner lihat di sebelah kiri, itu adalah bisnis modelnya Axis. Jadi bisnis model Axis di sini adalah kami membangun relationship melalui distributor, kemudian rekan-rekan partner atau sistem integrator, baru kita menyediakan seluruh services itu ke end customer. Go to market model ini adalah aset Axis untuk berpartnership dengan rekan-rekan semuanya. Jadi ini semua dibangun berdasarkan partnership, kepercayaan, dan tentunya dengan support yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Jadi inilah business layer kami, sehingga kami ingin meyakinkan teman-teman partner bahwa kepercayaan untuk sharing informasi mengenai kebutuhan, proyek yang sedang dikerjakan itu sangat penting. Karena kami sangat menjaga confidentiality setiap informasi yang diberikan. Jadi kami berharap dengan support dari distributor, dalam hal ini adalah Koneksindo, kemudian juga support dari teman-teman sistem integrator maupun installer, resellers, yang memberikan rekomendasi, menjual, maupun mengimplementasikan produk dan solusi. Oke, jadi ini adalah overview Axis secara global, dan ini berlaku di seluruh dunia, dimanapun Axis ada. Kemudian kita masuk ke Indonesia, di mana untuk di Indonesia sendiri, Axis start tahun 2012. Jadi kami berfokus di solusi untuk network video. Solusinya itu mencakup semuanya, jadi kita bisa diskusikan kebutuhannya. Kemudian di sini kita juga ada local pre-sales,
sebagai untuk memberikan support dan teknologi advisor. Udah pasti kita juga seperti yang tadi kita sudah saya sampaikan, core business access melalui distributor, reseller, dan sistem integrator. Segmen fokus sudah pasti mencakup semuanya karena surveillance dan solusinya itu masuk ke critical infrastructure, oil and gas, smart city, manufacture, smart building, banking, retail, transportation. Untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah kenal Axis, pernah mampir ke kantor Axis yang lama di WTC Sudirman, saya mau informasikan kantor kami sudah pindah sejak minggu lalu, baru banget kami pindah ke Soho Capital. Jadi di Jakarta Barat. Jadi yang mungkin belum tahu Soho Capital di mana sih? Itu di sebelahnya Central Park. Jadi kita sudah pindah ke Soho Capital. Kalau teman-teman ada yang planning mau visit ke kantor Axis, kita buka, sudah mulai buka, tapi kita butuh schedule appointment, dan di sana nanti juga kita akan sediakan juga kamera-kamera yang bisa kami showin, kami perlihatkan untuk demo. Jadi lebih komprehensif sebagai showroom Axis. Oke, nah ini overview mengenai Axis. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh Yudo untuk lebih detail lagi mengenai solusi Axis di oil and gas. Silahkan Yudo. Ya, terima kasih Bu Rusti. Saya tadi ubah PPT dulu. Ya. Oke, screen saya terlihat dengan jelas? Ya, kelihatan jelas. Oke, ya, selamat pagi rekan-rekan partner dan hadirin yang berkunjung hari ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk bisa mengikuti sharing ya, sesi sharing webinar terkait akses solusi untuk oil and gas. Sebelumnya, perkenalkan saya Yudo selaku sales engineer atau bisa juga dibilang pre-sales dari Axis Indonesia. Dan di kesempatan kali ini ada mungkin tidak akan terlalu dalam. Jadi kita ingin membahas apa saja sih secara solutionnya atau secara apa ya, generalnya apa saja yang bisa di-provide untuk terkait oil and gas. Nah, mungkin beberapa orang atau rekan-rekan mungkin langsung berpikirnya langsung, oil and gas itu cuma explosion proof misalnya. Nah, ternyata memang kalau di Axis tidak hanya satu produk itu saja yang bisa kita provide. Karena memang oil and gas sendiri secara solusi itu cukup luas. Nah, sedikit introduction bahwa oil and gas ini termasuk ke dalam critical infrastructure dalam solusi Axis. Di mana critical infrastructure ini meliputi yang pertama electricity, kemudian water side, water planning, dan tentunya oil and gas dan juga telecommunication. Di mana intinya critical infrastructure ini adalah lokasi-lokasi yang memiliki sifat kritikal. Jadi apabila ada intinya perlu penanganan yang lebih untuk memantaunya. Nah, untuk critical infrastructure sendiri, Axis memiliki misi untuk melakukan perlindungan atau keamanan baik dari sisi produksi hingga ke konsumsi. Jadi dari hulu ke hilir. Jadi tidak hanya satu poin saja, karena bisa jadi di area produksi itu sudah secure, tapi pada saat di area Pak Yudo, sorry, ya, potong Pak. Putus-putus Pak suaranya Pak. Oh, putus-putus ya? Iya. Ya. Ini udah di kantor kebetulan, jadi agak bingung juga nih untuk ini. Ada rekan-rekan yang videonya masih nyala, bisa di off dulu sebentar. Nah, saya tidak bisa screen.
Ini kebetulan udah pakai jaringan kantor sih, jadi nggak ada kurang opsi lain. Sekarang udah lebih baik atau gimana, Pak? Maaf. Ya, sekarang lebih baik. Oh, oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Lucy. Jadi kita lanjut ya. Jadi intinya ada 3 hal yang menjadi core utama dari perlindungan atau security di area critical infrastructure ini. Yang pertama adalah security, di mana kita mengharapkan bahwa adanya pengamanan mulai dari perimeter sisi luar sampai ke titik terdalam dari suatu site. Itu security. Yang kedua adalah operasional atau operation, di mana kita ingin bisa memantau kondisi operasi dari lokasi tersebut. Gitu ya. Apakah kalau ada error atau ada hal yang mencurigakan itu bisa langsung direspon dengan baik. Yang ketiga adalah health and safety, di mana kita ingin menjamin bahwa personil atau pegawai yang bekerja di lokasi tersebut itu dalam kondisi aman dan sehat. Jadi hal-hal ini yang menjadi inti dari solusi AXIS khususnya di critical infrastructure. Jadi ada 3 ya, security, operation, dan health and safety. Ini ada 3 poin ini. Yang pertama kita masuk ke security. Jadi di security ini intinya ada beberapa challenges yang mungkin dihadapi. Yang pertama adalah perimeternya ini cukup luas ya, cukup panjang, dan kemungkinan lokasinya ini remote, artinya bisa jadi jauh dari lokasi pemantauan seperti itu. Dan juga areanya luas, baik itu di entrance maupun exit-nya lumayan banyak. Jadi ada banyak area yang harus dipantau secara bersamaan. Dan juga kita ingin bisa melakukan verifikasi alarm secara langsung. Jadi kita bisa melihat apa yang menyebabkan alarm yang ada, lalu bagaimana meresponnya, dan juga bagaimana kita bisa merespon itu tidak hanya dengan respon dari petugas keamanan misal, tapi juga ada respon lain yang bisa dilakukan. Dan juga kita ingin mengurangi adanya high cost dari false alarm, karena kalau balik lagi semakin banyak alarm palsu itu bisa mengurangi adanya cost tambahan yang biasanya terjadi misalnya di storage. Di sini AXIS Solution ini menggabungkan dengan AXIS Solution kita ingin melakukan deteksi, lalu identifikasi, tracking, dan juga respons yang cepat terhadap adanya penyusup. Dan juga kita ingin bisa melakukan validasi dari suatu ancaman secara langsung. Dan tentunya salah satu cara untuk mencegah orang masuk adalah mengontrol akses ke lokasi yang ingin kita lindungi seperti itu. Dan selain itu juga tadi seperti disebut false alarm ini ingin kita kurangi agar secara finansial itu tidak ada kerugian yang berlebih. Dan juga secara kemudahan untuk mengextend suatu sistem sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa mulai dari start yang kecil lalu kita expand dengan lebih mudah. Secara umum untuk sisi security ini ada 3 parts yang harus diperhatikan. Pertama adalah melindungi perimeter atau sisi luar, kemudian monitoring dari internal area serta akses manajemen. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah dari sisi intrusion protection, di mana kita ingin mendeteksi dan mengidentifikasi orang-orang yang tidak berkepentingan, di mana biasanya perimeternya ini cukup luas, areanya besar, lokasinya remote dengan kondisi cahaya atau cuaca yang mungkin cukup ekstrim, misal bisa jadi banyak hujan atau kabut dan sebagainya. Nah, solusi yang AXIS hadirkan kondisi seperti ini adalah dengan perimeter protection, yaitu dengan menggunakan kamera thermal. Nanti kita akan jelaskan nanti di belakang. Jadi dengan adanya kamera thermal ini kita bisa memberikan real time incident detection dan juga verifikasi secara langsung dengan kemampuan analytics. Jadi kameranya bisa kameranya bisa menghadapi kondisi challenging ini
dengan tambahan analitik yang bisa meningkatkan akurasi dari alarmnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di second layer-nya kita bisa melakukan intrusion juga, intrusion detection di mana areanya itu di dalam. Nah, ini kita bisa menggabungkan deteksi lanjutan dengan misalnya dengan radar, walaupun mungkin saat ini radar dari Axis memang masih belum resmi untuk masuk ke Indonesia, kita bisa cover lainnya dengan thermal misalnya, lalu kita gabungkan dengan ETZ untuk tracking dan identifikasi, dan juga melakukan respons langsung dengan speaker. Artinya tidak perlu ada petugas atau personil yang melakukan mengingatkan atau memberikan respons secara langsung. Bisa menggunakan audio dari sudah direkam atau sudah. Nah, yang ketiga, kita ingin adanya bagaimana mencegah atau memastikan bahwa orang yang berkepentingan inilah yang memang masuk ke area tersebut. Karena itu Axis mengadakan juga access management, yaitu dengan memonitor entrance dan exit, misalnya dengan menggunakan intercom, baik itu di pintu luar maupun di area dalam, atau juga menggunakan akses kontrol dari Axis. Ini bisa juga digunakan untuk membatasi akses dari orang yang masuk. Nah, jadi poin-poin inilah yang tergabung di sini. Kita bisa melakukan identifikasi, deteksi dulu, deteksi verifikasi, kemudian identifikasi, lalu detection tracking, dan access management. Jadi poin-poin inilah yang menjadi value utama dari security yang di-provide oleh Axis, khususnya di critical infrastructure. Dan dengan solusi ini, diharapkan kita bisa melakukan deteksi, verifikasi, respons, identifikasi, dan tracking secara langsung, real time, dan juga secara handle alarm juga lebih efektif karena sudah difilter dari awalnya. Dan juga dengan VMS Axis kita bisa melakukan manajemen dari multiple sites. Jadi bisa jadi ada beberapa sites kita pasang sistem ini lalu kita view atau kita kontrol dari pusat, dari suatu control room terpusat. Nah, terkait sistemnya sendiri, kira-kira seperti ini. Jadi saat ada orang yang melakukan akses lalu terdeteksi kamera thermal, dia akan memberikan respons langsung ke control center dan speaker bunyi secara langsung. Lalu untuk identifikasi juga sama, dia akan melakukan PTZ akan melakukan respons secara tracking sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas terkait orang bersangkutan. Lalu dengan adanya akses kontrol, hal ini juga bisa secara umum tidak berbeda jauh, hanya saja dengan adanya akses kontrol, kita bisa memastikan bahwa memang orang ini misalnya ingin melakukan bridge ke pintu-pintu yang ada aksesnya, lalu bisa memasukkan gambar atau alat. Nah, bisa dilihat kunci utama dari sistem ini adalah identifikasi awal, gitu ya, di mana dia harus bisa merespons atau mendeteksi dalam segala kondisi. Nah, disinilah peran dari Axis Q19 Thermal Network Series, di mana memang Q19 ini adalah kamera thermal yang khusus atau spesifik dibuat untuk sifatnya untuk security purpose. Jadi bukan untuk pembacaan suhu. Kenapa kita buat spesifik? Karena dia memiliki fitur untuk high performance video analytics, gambar yang jelas, dan bisa dilihat dia walaupun misalnya hujan atau gelap atau kabut itu bisa memberikan gambar yang cukup detail. Artinya kita bisa tahu objek apa yang bergerak. Kemudian instalasinya mudah dengan integrasinya juga yang fleksibel, serta kamera ini memiliki beberapa pilihan lensa. Artinya apakah areanya perlu coverage yang lebih wide, atau mungkin dia justru perlu yang lebih narrow atau sempit atau panjang, misalnya lorong panjang, itu kita memiliki opsi untuk hal-hal ini. Jadi kita bisa memilih sesuai kebutuhan. Nah, Q19 ini sudah memiliki fungsional yang cukup baik. Namun untuk efek yang lebih maksimal, Axis menyarankan menggunakan Axis Perimeter Defender sebagai analitiknya, di mana analitik ini bisa melakukan deteksi dengan false alarm yang minimal dan juga long detection range yang cukup tinggi, dan tentunya bisa menghasilkan visual confirmation dari objek yang terdeteksi. Dan juga dia bisa kita bisa buat lokasinya ini apakah intrusion, zone crossing,
loitering atau conditional zone crossing. Jadi kita misal saya tidak mau ada orang masuk ke area ini, atau saya tidak mau ada orang melewati garis ini, atau kalau ada orang yang berputar-putar di area tersebut itu harus ada alarm. Nah, hal yang cukup penting dari sistem perimeter defender ini adalah misalnya dilakukannya kalibrasi. Mana kalibrasi ini memastikan bahwa aplikasi memahami bahwa objek mana yang memang harus diawasi dan seperti apa karakteristiknya pada lokasi tersebut. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa perbedaan lokasi instalasi itu menghasilkan gambar atau karakteristik objek yang berbeda. Karenanya kalibrasi ini bisa membuat perimeter defender ini menghasilkan alarm yang lebih akurat. Dan juga kita bisa mengatur apakah objeknya vehicle atau atau kendaraan, gitu. Vehicle atau orang yang ingin kita. Jadi secara skenario juga kita bisa atur seperti ini di aplikasi secara langsung. Kita bisa buat layout-nya seperti ini, dan kita juga bisa banyak membuat beberapa skenario secara bersamaan. Misalnya ini untuk zone crossing-nya, kita buat line crossing-nya dan lain sebagainya. Jadi kita ada beberapa skenario yang kita bisa buat secara bersamaan. Dan juga apabila ingin kita kombinasikan saya dengan VMS ya atau ACS. Nah, di video yang dikirim ini sudah include dengan live-burn metadatanya. Jadi kita tahu nih objek mana yang sedang diawasi oleh si aksi kamera station ini, atau si kamera ini sedang mengawasi objek mana sih, kendaraan mana sih, atau orang mana sih. Dan untuk awalnya sendiri, untuk rekan-rekan partner, ini juga disediakan design tool yang bisa memastikan bahwa perangkat yang dibutuhkan, karena balik lagi parameter yang diukur biasanya kan lumayan luas nih. Bisa jadi kalau satu kamera misalnya kurang atau bagaimana. Nah, dengan adanya design tool ini kita memastikan bahwa memang jumlah kameranya cukup dan sesuai dengan akses. Itu tadi baru pertama ya. Kemudian kita masuk ke operations. Nah, operations ini intinya kita ingin supaya sistem yang akses provide ini bisa memastikan bahwa proses kerja dari suatu site itu berjalan dengan baik, dengan mengidentifikasi adanya malfunctioning misalnya, atau ada tanda-tanda masalah dari sistem berjalan. Bagaimana kita bisa mengakses atau mengetahui adanya kesalahan itu hanya dengan satu platform saja. Nah, kelebihan dari operation-nya berdasarkan dari kamera, apabila kalau misalnya dibandingkan dengan sensor, itu karena kita bisa melakukan respon secara visual. Kita bisa melihat secara visual langsung bagaimana sistem ini berjalan baik atau tidak. Dan juga kita bisa menggabungkan assistance, misalnya gini, di suatu area kita pasang speaker misalnya, lalu kita mengetahui bahwa di area tersebut ada alat yang mengalami kerusakan, maka kita bisa memberitahukan kepada tim yang ada di lokasi untuk bagaimana cara memperbaiki hal tersebut. Nah, ada kalanya kita punya suatu sistem yang memang sudah berjalan, dan sistem itu misalnya punya output untuk memberikan informasi. Nah, kita ingin menggabungkan output tersebut ke sistem VMS-nya Axis. Nah, itu kita bisa menggunakan namanya I/O interface ini, di mana I/O interface ini bisa terkoneksi dengan wire ke perangkat tersebut, ke output report dari perangkat tersebut, sehingga saat ada respons atau ada informasi dari perangkat ini bahwa terjadi error misalnya, maka melalui I/O ini kita bisa mengirimkan langsung ke video management system. Secara urutannya kira-kira seperti ini, kita tahu ada alert, lalu kita bisa lihat map-nya secara lebih detail. Kemudian kita bisa melihat lokasi di sekitar atau lokasi langsungnya secara video, karena ada kamera juga di sana. Dan juga bisa memerintahkan atau meminta untuk tim terkait untuk mengakses lokasi secara langsung.
Kemudian hal-hal lain yang tidak yang perlu diperhatikan juga dari sisi saya dari mesin, kalau itu kan responnya kita menunggu dari mesin langsung. Nah, ada kalanya juga kita ingin melihat dari visual secara langsung. Nah, disinilah kita ingin bisa melihat kondisi visual atau kondisi objek yang kita pantau, karena balik lagi biasanya oil and gas ini berkaitan dengan suhu. Masing-masing alatnya itu bisa berkaitan dengan suhu. Nah, disinilah peran eh, lagi-lagi thermal imaging, di mana kita ingin bisa melihat kondisi dari objek-objek yang ada di lokasi tersebut berkaitan dengan suhunya. Untuk hal ini kita juga menggunakan kamera yang sama dengan sebelumnya, Tokyo 19. Nah, di sini kita menggunakan series yang memang khusus untuk temperature alarm system, yaitu adalah Q29. Di mana Q29 ini memang berfokus untuk thermal imaging khusus dan thermal detection gitu ya. Jadi mengukur suhu dari objek yang ingin kita tentukan. Ini ada up to 6 zona alarm yang bisa kita tandai. Misalnya di suatu area di titik kiri bawah satu, di titik tengah satu. Jadi beberapa titik di sini satu misalnya, lalu kita ukur yang di sini juga, ukur yang di sini juga, itu bisa up to sampai 6 titik. Jadi begitu kita set level maksimalnya misalnya 100 derajat misalnya. 100 derajat atau berapa derajat, itu kita bisa menentukan kalau sudah lebih dari itu maka dia akan menentukan alarm. Oke. Nah, ini sebenarnya bukan suhu deteksi ya. Jadi sedikit informasi bahwa ini bukan suhu deteksi, ini adalah suhu instalasi. Jadi suhu operasionalnya dia up to 60 derajat. Jadi kalau lokasinya juga cukup panas, itu dia masih bisa bekerja dengan baik. Untuk detailnya terkait suhu deteksinya tercantum di datasheet Q29. Kira-kira fiturnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa setting zona 1 maksimal suhunya 43, zona 2 maksimal suhunya 40. Kalau misalnya kita setting maksimal amannya di 40 derajat, maka 43 ini akan memberikan alarm berwarna merah seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengatur paletnya atau suhu-suhunya mana yang perlu diatur, perlu ditandai. Gitu. Jadi di atas 10 derajat warnanya apa, 30 derajat warnanya apa, dan serta kita juga bisa memberikan kalau kita akses melalui web ya, web base-nya, itu kita bisa mengklik suatu titik untuk tahu suhu real time-nya secara langsung. Tapi memang saat ini keterbatasan hanya akses via web browser. Di mana sih hal-hal ini diperlukan? Misalnya contohnya di storage tank monitoring. Jadi kita bisa lihat suatu objek ini, kita ingin tahu suhunya dari luar, kita nggak bisa akses ke dalam karena misalnya ini area berbahaya misalnya. Nah, kita bisa lihat dari jauh dan kita bisa melihat kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa melihat kondisinya, gambaran kondisi suhunya secara langsung dari luar. Nah, terlepas dari solusi yang memang di-provide langsung dari Axis, Axis juga mengakomodir solusi-solusi lain yang di-provide oleh third party solution, termasuk ISS Gauge Meters ini. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa partner kita yang kita sebut sebagai ADP atau Application Development Partner, di mana kita ada list of products dari ACAP Axis, jadi atau software-software yang bisa diinstal di kamera Axis. Ini contohnya salah satunya, kita bisa mengukur mengetahui kondisi bar secara langsung seperti ini, atau mungkin juga kita bisa mendapatkan alarm terkait asap. Jadi kalau ada asap, itu kita bisa langsung merespons dari kamera. Jadi tidak harus dari alarm sensor misalnya. Dan juga kita juga ada partners analytics terkait flare monitoring, di mana untuk beberapa sites, untuk beberapa lokasi itu ada kebutuhan untuk mengetahui tinggi api dari corong seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui optimal levelnya berapa, kita tandai secara radius. Kalau sudah lebih dari itu, maka dia akan menutup. Jadi kalau misalnya dia mati, dia bakal info juga. Lalu kalau misalnya dia terlalu besar, itu juga akan memberikan alarm. Jadi kita tahu status apinya, saya akan harus melihat secara langsung. Saya sedang melihat kamera lain, lalu ada report atau alarm, maka kita bisa tahu lebih cepat. Itu adalah poin kedua dari solusi ini. Nah, selanjutnya, yang ketiga adalah terkait health and safety. Jadi di mana kita ingin bisa memastikan bahwa personel yang bekerja itu memang
mengikuti standar sehingga bisa menjaga keamanan dan kenyamanan dan juga kesehatan dari masing-masing personel. Salah satunya yang paling simpel adalah bagaimana kita bisa menjaga pekerja ini, memastikan pekerja ini mengikuti standar-standar industri terkait operasional. Yang pertama, contohnya adalah penggunaan helmet misalnya. Lalu kita bisa mendeteksi bagaimana penggunaan helmetnya, lalu kita juga bisa mengontrol atau mengendalikan aksesnya ke area-area tertentu, kemudian juga kita bisa menggunakan audio support untuk memberitahukan ke user atau ke customer misalnya kalau memang ada orang-orang yang tidak mengikuti standar. Ini sekedar contoh, jadi memang kalau misalnya ada kebutuhan serupa, itu disarankan kita diskusi dulu ke tim Aksis supaya kita bisa memberikan rekomendasi yang sesuai terkait kebutuhan. Tapi memang untuk selanjutnya itu dari partner bisa mengontak ke tim analitik yang bersama. Jadi ini salah satunya bagaimana ingin memastikan bahwa orang ini bisa menggunakan perangkat yang sesuai, apakah helm, lalu ada jaket rompi cerah gitu ya, biasanya kan standarnya seperti itu. Jadi setelah ada dua hal ini baru dia boleh masuk. Ini contohnya. Selain ini juga kita bisa melakukan penghitungan orang berapa yang masuk, berapa yang keluar, tentunya juga dengan analytics dari partner Axis. Lalu ada juga random staffing inspection yang secara umum biasanya kalau ada inspeksi mendadak gitu ya, jadi kita bisa melakukan checking orang yang lewat itu secara random. Jadi menentukan siapa yang dicek itu tidak berdasarkan misalnya apa golongan kerjanya atau statusnya, kira-kira ini random saja gitu. Jadi tidak ada bias saat melakukan checking. Jadi hal-hal ini yang juga terkait dengan health and safety. Pastinya juga masih berkaitan dengan didukung oleh analitik dari partner-partner Aksis. Lalu sedikit informasi bahwa Aksis juga sangat mendukung yang namanya cyber security ya. Jadi produk-produk Aksis ini memiliki kelebihan dari sisi cyber attacks. Jadi bagaimana Aksis ini memastikan bahwa firmware yang terinstall itu adalah firmware yang sesuai, lalu tidak ada tapping atau tidak ada akses terlarang ke firmware tersebut, dan juga hal-hal lain yang bisa diperhatikan saat melakukan instalasi terkait cyber ini. Jadi, karena perlindungan dari critical infrastructure ini tidak hanya secara fisik di lokasi, tapi juga akses dari luar. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi resiko terjadinya attack terkait cyber sebesar 95%, baik itu dari account policy, password policy, update system. Jadi secara update juga kita akan selalu memberikan peningkatan dari security dari produk dari kamera yang terpasang. Nah, hal-hal inilah yang menjadi core atau menjadi poin-poin yang apabila disatukan ini menjadi inti dari peningkatan atau optimalisasi critical infrastructure solution dari Axis. Bisa dilihat di sebelah kiri dari VMS kita, yaitu adalah Assistant itu bisa mengcover banyak hal, baik dari audionya, kameranya, analitiknya, dan jadi kalau misalnya ada third-party Axis yang ada third-party software yang terpasang analitiknya di kamera, itu kami pastikan bahwa memang alert dari analitik tersebut itu bisa diterima oleh VMS Axis. Jadi poin pentingnya seperti ini. Yang pertama adalah satu sistem untuk banyak kegunaan, kemudian adanya deteksi real time dan pengertian atau pemahaman secara visual dari objek-objek yang ada, dan juga bagaimana respons alarm ini yang sifatnya sangat real time, dan juga mengurangi adanya false alarm. Oke. Itu tadi solusi secara general terkait critical infrastructure termasuk oil and gas. Tapi kalau kita membahas oil and gas, tentunya kita tidak bisa mengesampingkan keamanan dari sisi produknya itu sendiri. Itu tentunya adalah explosion protected cameras. Jadi di sini saya ingin juga sharing mengenai poin-poin apa saja yang
perlu diperhatikan dan kenapa sih exposure proof ini atau biasanya tersebut exposure proof ya, itu perlu untuk digunakan. Dan apakah selalu harus digunakan? Oke. Yang pertama adalah kita ngomongin kenapa harus pakai exposure proof. Ya, kita lihat dulu di mana di oil and gas ini memiliki apa, kondisi yang sangat rentan, di mana satu kesalahan itu bisa menimbulkan ledakan seperti ini. Mungkin agak patah-patah, mohon maaf, yang berat memang saat itu-nya. Nah, intinya adalah kita ingin meminimalisir adanya kemungkinan terjadi sumber api seperti itu. Itulah kenapa salah satunya digunakan. Nah, sekarang sedikit informasi, apakah exposure itu hanya digunakan di oil and gas? Jawabannya tidak, karena banyak juga critical infrastructure lain yang juga membutuhkan solusi ini. Yang pertama adalah chemical, pharmaceutical, farmasi, kemudian yang ada debu-debu dusting seperti ini atau grades dan milling serta mining. Jadi oil and gas, mining dan objek-objek ini adalah lokasi-lokasi yang sekiranya membutuhkan solusi explosion protection atau explosion protected. Nah, untuk aplikasinya sendiri banyak hal yang perlu yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah general monitoring, jadi pengawasan secara umum, lalu pengawasan PPE atau personal protective equipment atau APD ya, dengan kombinasi juga dengan analytics, lalu smoke and fire detection dengan analytics juga, adanya leak detection, temperature readings, dan flare monitoring. Memang secara deteksi itu digunakan oleh analytics, tetapi pemilihan kamera yang tepat juga diperlukan apabila deteksi ini dilakukan di lokasi-lokasi yang berbahaya dan rentan terjadinya ledakan. Nah, pada poin-poin apa saja sih? Apakah semua lokasi itu perlu namanya explosion proof di suatu site oil and gas misalnya? Jawabannya enggak. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada dua pembagian lokasi yang berbeda. Mana di sebelah kiri ini biasanya menggunakan standar North America atau US. Jadi kalau US itu dia hanya membagi menjadi Division 1 dan Division 2. Di mana Division 1 Division 2 ini adalah Division 1 adalah area yang sangat rentan atau memiliki paparan bahan bakar yang cukup tinggi. Sementara Division 2 ini sifatnya lebih rendah gitu. Di mana paparannya itu sifatnya sekitar 10 jam per tahun. Di mana Division 1 ini lebih dari 10 jam per tahun. Jadi memang kalau banyak sekali paparannya itu dimasukkan ke Division 1. Dan bisa dilihat juga bahwa dalam satu site oil and gas masih ada safe area di mana area ini bisa kita pasang kamera biasa. Sedangkan di luar North America itu dibagi menjadi lebih spesifik, yaitu ada zona 0, zona 1, dan zona 2. Nah, untuk zona 0 ini biasanya adalah area yang memang paparannya sangat tinggi dan biasanya zona 0 ini tidak ada kamera yang bisa terpasang karena memang tingkat risikonya sangat tinggi. Misal di dalam tangki bahan bakar itu pasti nggak ada kamera. Kemudian zona 1 itu yang area-area sekitar lokasi zona 0 biasanya, dan ini sifatnya memiliki atmosfer eksplosif yang up to 1000 jam per tahun. Jadi cukup tinggi, sementara zona 2 ini dia tidak lebih dari 10 jam juga per tahun. Jadi kita harus memastikan juga apakah lokasi yang ingin kita pasang, misalnya ada user meminta gitu ya, apakah memang kamera yang ingin kita tawarkan itu memiliki standar yang sesuai dengan permintaan. Lalu berkait dengan kalau yang sudah pernah membaca terkait standar atau sertifikasi dari explosion proof, itu biasanya kita bagi dua menjadi keamanan terhadap gas atau juga terhadap debu atau dust. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa umumnya angka-angka ini tuh menunjukkan seberapa rendah titik api dari bahan bakar tersebut. Misal di suatu lokasi dia memiliki gas yang mudah terbakar, artinya suhunya rendah, dia mudah terbakar. Itu artinya biasanya dia memiliki 2C misalnya. Lalu di lokasi lain ada gas yang suhunya misalnya 80 derajat baru terbakar, maka dia di 2A. Jadi secara umum
kalau suatu lokasi membutuhkan 2A, misalnya ya, lokasi atau ada requirement dari user, saya perlu kamera 2A, maka saya bisa mengajukan kamera 2A, 2B, dan 2C. Karena ibaratnya yang lebih riskan aja dia bisa cover, apalagi yang lebih aman kayak. Tapi tidak sebaliknya, kalau ada lokasi atau ada partner, ada user yang membutuhkan tingkat 2C atau 3C, itu kita nggak bisa propose 2A dan 3A. Jadi kalau 2C dia bisa cover 2B dan 2A, tetapi 2A itu nggak bisa cover atas. Ini juga harus diperhatikan. Lalu terkait juga yang sering dibahas terkait exposure proof itu adanya beberapa standar sertifikasi dari masing-masing lokasi atau masing-masing negara atau bahkan masing-masing site ya. Jadi biasanya kenapa ini harus diperhatikan? Karena misalnya gini, kita ada banyak perusahaan di Indonesia. Nah, masing-masing perusahaan biasanya berkiblat ke sertifikasi tertentu yang ada mungkin dari sumber negaranya atau asal negaranya. Kenapa? Karena setahu saya di Indonesia ini belum ada yang belum standar. Mau pakai yang mana sih? Jadi biasanya lebih ikut ke asal. Nah, biasanya yang ada di Indonesia itu antara UL ini adalah standar dari North America atau Amerika, dan yang setelah itu juga ada ATEX. ATEX itu IX ini, ATEX itu IX. Kemudian juga ada IECX yang memang agak jarang sih, dan yang lain juga jarang karena ini biasanya EAC ini di Rusia, terus yang lain-lain juga. Biasanya antara yang saya tahu ada UL, ATEX, dan IECX. Sementara yang lain ini sifatnya sangat regional. EAC, di Metro, dan nah sebelum tadi kita udah bahas banyak nih, yang mungkin agak terlewat ya. Pertanyaannya kenapa sih kita harus menggunakan kamera exposure proof ini? Gitu. Kenapa ada kebutuhan terkait exposure proof ini? Nah balik lagi kita harus mengetahui bagaimana suatu ledakan itu terjadi. Jadi ledakan itu disebabkan oleh 3 hal yang bergabung menjadi satu. Yang pertama adalah adanya fuel atau bahan bakar. Artinya apabila bahan bakar ini ada di suatu area, itu bisa menjadi penyebab atau hal yang meningkatkan risiko adanya ledakan. Hal inilah yang biasa ditemukan di lokasi-lokasi misalnya oil and gas, di mana gas yang mudah terbakar, cipratan minyak, dan lain-lain. Kemudian adanya oksigen. Oksigen ini juga membantu pembakaran menjadi lebih memungkinkan. Nah, 2 hal ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindari dari suatu lokasi. Tapi yang bisa kita hindari apa yang atau kita bisa cegah, yaitu adalah munculnya energi atau munculnya sumber panas yang bisa memberikan percikan yang membakar bahan bakar dan juga oksigen. Inilah yang kita atur dengan menggunakan explosion protected camera. Jadi explosion protected camera pada dasarnya adalah suatu kamera yang memiliki casing khusus yang mencegah adanya percikan dari dalam ini, karena yang namanya barang elektronik itu sangat rentan terjadi percikan di dalam, mungkin hanya kecil atau arcing-arcing kecil atau mungkin panasnya atau suhunya itu mencegah dia untuk keluar dari casing ini. Jadi secara umum kita bisa lihat bahwa casingnya memang yang utama dari exposure itu adalah casingnya, dan dalamnya sendiri adalah kamera aksis yang mungkin sudah familiar pernah ditemui sudah ditemui sebelumnya kayak. Jadi nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apakah ada perbedaan yang signifikan antara kamera exposure proof Axis dengan kamera biasa yang di-provide oleh Axis? Jawabannya tidak, selain penggunaan exposure cover ini. Jadi secara teknologi atau secara fitur, kita bisa pastikan bahwa kamera-kamera yang di-provide dengan menggunakan exposure proof ini juga memiliki standar teknologi yang sama dengan Axis, dengan produk Axis lainnya. Seperti Slipstream, lalu ada beberapa kamera juga dengan image stabilizer, light finder, WDR, thermal, seperti itu time zoom, orientation aid, dan juga ICS lens. Ini beberapa fitur yang akan dimiliki oleh kamera-kamera thermal axis, kamera-kamera explosion proof axis apabila dibandingkan dengan kamera. Tetapi balik lagi sesuai dengan model yang dipilih.
memang ada model apa aja sih kira-kira seperti ini. Jadi kita ada dari bullet, lalu kita fix kamera seperti ini, lalu kita juga ada positioning cameras, lalu kita juga ada PTZ dome cameras seperti ini, dan juga kita punya kamera panoramik. Jadi ini yang di sini ada 4 lensa, kita bisa melihat 180 derajat. Dan yang terakhir kita juga punya kamera thermal. Jadi kamera thermal yang dengan casing explosion proof. Dan ini kira-kira list produknya di bawah ini. Kita bisa lihat ada sangat variatif. Dan juga beberapa kamera ini juga ada yang model memiliki standar UL dan juga standar ATX. Jadi harus dipastikan juga bahwa produk yang ingin dipropos, model yang ingin dipropos, karena satu model ini bisa saja dia punya dua sertifikasi. Jadi ada yang ATEX, ada yang UL. Jadi kita harus pastikan bahwa produk number atau produk number dari tipe yang ingin kita propos adalah produk yang memiliki tingkat sertifikasi. Kira-kira itu untuk poin yang harus diperhatikan dari pemilihan explosion protected cameras. Ya, untuk sharing saya rasa sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan khususnya terkait CI ya atau critical infrastructure atau solusi-solusi yang tadi sudah dibahas, atau mungkin pun terkait Axis solution secara umum, itu juga bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Untuk sekarang saya serahkan ke Pak Christian. Terima kasih. Halo. Ya. Itu ada pertanyaan dari Pak Albert sama Pak Adari. Sebentar saya cek dulu. Saya belum buka chat soalnya. Ya, oke ada 4 ya. Bagi Pak Yudo, maaf ya Yudo putus. Oke. Ini tadi ya awal. Kemudian berapa jarak maksimum objek bisa terdeteksi kamera? Ini tergantung dari lensa yang digunakan. Terkait thermal ini kayaknya ya. Jadi memang di thermal itu kita ada standarnya untuk masing-masing. Mungkin saya harus buka. Ya. Intinya di kamera thermal khususnya yang memang untuk detection itu biasanya dia punya yang kita sebut sebagai Johnson criteria. Nah, Johnson criteria inilah yang menjadi dasar biasanya bagaimana kita mengetahui dari jarak objek yang ingin kita akses. Kalau panjang ya, saya prefer ke web. Karena kita ada 2 nih, kita ada Q1941, ada Q1942. Nah ini juga masing-masing memiliki standar yang berbeda. Oh iya, di PPT. Oke, nanti saya coba cek dulu, coba saya cek kamera ini apa sudah sertifikasi explosion proof. Untuk explosion proof tadi ada beberapa model yang bisa dicek, dia memang spesifik di explosion proof. Jadi kayak kameranya kita kalau bisa dicek di web kita itu berbeda antara kamera yang biasa dengan ya. Kita buka di web Axis, ini kita bisa cek di produk sini. Tentu kita spesifik di explosion protected kamera. Nah, disinilah semua produk yang memiliki perlindungan terhadap explosion itu berada. Baik itu kamera drone-nya, ini yang T3807 ini, lalu ini PTZ-nya, lalu ini fix-nya, sampai ke thermalnya. Thermalnya ada di bawah Q901 atau Q1942. Jadi Q1942 ini yang dia yang untuk view atau security, sementara yang Q2901 ini yang Q2901 ini untuk yang deteksi temperatur thermal. Jadi Yudo, sorry suaranya putus-putus. Ya Bu. Suaranya putus-putus.
Oh ya, lain berasa nggak? Nggak tahu deh. Mungkin Rasa Bu, tapi memang koneksi internet di tempat gua nggak stabil sih memang. Tapi Oh, memang putus-putus ya tadi. oh ya, apa hilang ini atau kecil. suara saya mungkin Nah, agak sekarang ya harus gini aja. lebih pelan-pelan ya. Enggak, gini aja. Mungkin kurang kenceng kali suaranya ya. Jadi, Oh iya, kayaknya sih gitu Bu. Kayaknya. Ini saya kencengin lagi nih Bu. Ya, coba minum dulu deh. Ya, kira-kira jadi dari produk-produk inilah yang di cover oleh Explosion Proof, tentunya dengan level-level sesuai dari datasheet. Jadi datasheet ini kita bisa cek secara standar itu mana saja yang sesuai. Lalu selanjutnya pertanyaan apa lagi? Oke. Selanjutnya adalah dari Pak Adari. Untuk induksi petir, apakah untuk akses outdoor sudah ada proteksi khususnya? Kita ada produk yang spesifik untuk bisa menambahkan proteksi search. Jadi kita ada search protector di akses juga, di aksesoris. Kita ada search protector, jadi bisa untuk meningkatkan ketahanan dari kondisi adanya search protection. Akan dari Pak Muhammad Adari ya. Untuk yang ini saya masih harus mencari dulu untuk yang terkait jarak. Oke, saya juga ada tambahan untuk Pak Adari untuk proteksi terhadap petir atau search. Sebenarnya selain menggunakan search protector, kami juga sangat menyarankan untuk mengikuti manual instalasi dari produk. Jadi memang kami sangatnya sebenarnya bukan cuma untuk di X-Proof kamera, tapi mayoritas kamera yang outdoor kami harapkan memang sesuai karena banyak sekali halangannya, especially untuk yang outdoor. Jadi mengikuti manual instruction sangat penting, Pak. Itu aja sih dari kami. Oke, jadi terkait tadi jarak deteksi ya, terutama untuk kamera thermal, itu kita bisa cek di komparasi di sini. Jadi misalnya gini, di 1941 itu bisa mendeteksi kendaraan itu up to 5,5 km, namun harus menggunakan lensa 60 mili. Jadi memang semakin jauh objek deteksinya, tentunya jarak dekatnya juga akan semakin berkurang. Itu yang harus diperhatikan. Jadi nggak bisa cover dari 10 meter sampai 5,5 kilo, itu nggak bisa. Pasti jarak dekatnya atau area yang terdekat yang bisa dicek itu juga jadi lebih terbatas. Kira-kira. Ini untuk 1941. Lalu untuk orangnya dia up to 1.500, sekitar 1,5 kilo untuk detection-nya. Tapi bukan identifikasi ya, bahwa sekedar tahu bahwa itu orang. Lalu untuk Q1942 itu memang untuk Q1942 dia sama juga, tidak beda jauh, tapi untuk orangnya dia agak lebih jauh karena secara resolusi juga lebih tinggi. Jadi balik lagi untuk memilih lensa itu harus ditentukan seperti apa yang ingin dipantau gitu ya, atau kebutuhan seperti apa yang ingin dilihat oleh user, itu perlu diperhatikan. Ini untuk thermalnya. Nah, untuk yang seri Q19.
Apa ada pertanyaan lain mungkin? Tidak harus spesifik terkait oil and gas juga. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, silakan mau di chat atau open mic juga bisa tanyakan secara langsung. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada mungkin dari Oh, ini ada dari Pak Albert ya. Pak Albert. Ya. Oke. Untuk jarak deteksi kamera ini terutama untuk thermal ya Pak ya. Kalau thermal memang lensanya tidak bisa diubah Pak. Jadi karena skala lensa juga sangat beda, dia menggunakan germanium lens untuk thermal. Jadi memang tidak bisa diubah. Memang secara umum kamera balet sendiri tidak bisa diubah lensanya. Jadi memang harus sedangkan kalau untuk kamera non explosion proof, explosion proof secara umum tidak bisa diganti lensanya karena agak rumit. Dia harus membuka protection-nya, di mana membuka protection ini artinya bisa meningkatkan resiko kebocoran dari protection-nya ini. Perlu ada handling khusus kalau ingin membuka. Nah, kalau untuk kamera lain yang sifatnya kayak box camera itu bisa diganti lensanya, tapi memang kita masih menyarankan menggunakan lensa yang direkomendasikan oleh masing-masing tipe. Dia juga dari Axis. Tapi kalau untuk kamera yang sifatnya balet, terutama thermal, tidak bisa diganti. Jadi lensanya sudah ada pilihannya. Itu tadi ada yang 60 mili, 35 mili, 19 mili, dan 10 mili sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu Pak Albert. Bisa bertanya tapi di luar tema yang ini. Boleh Pak. Gini, kemarin kan saya dengan tim Koneksindo juga, mungkin Pak Christian juga tahu, kami kan ada pasang kamera Axis dengan tipe 13667 ya, P1367. Nah itu sering trouble di POE-nya. Itu kira-kira kenapa ya? Sering banget karena masalahnya udah beberapa kali kasus itu masalahnya sama semua gitu. Biasanya kalau saya nggak bisa ya, kalau itu kalau saya sendiri mungkin saya harus cek history ya, maksudnya apakah memang ada case serupa di saat seperti itu. Saya nggak bisa judgement kenapanya, tapi memang biasanya kita lebih sarankan untuk langsung kontak dengan pihak RME atau pihak support untuk mengetahui isu apa yang biasanya terjadi. Kayak gitu sih kalau saya boleh bilang sekarang. Karena saya juga tidak selalu memiliki informasi terutama terkait trouble ya. Biasanya saya paling nanti bisa bantu cek kalau memang ada kasus serupa mungkin di luar yang pernah didapat. Mungkin itu sih Pak. Terkait trouble. Karena biasanya ya itu tadi yang hadapan sama trouble tuh lebih ke tim RME. Technical support. Oke Pak, gitu Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Untuk Pak tadi Pak Subekti ya Pak. Jadi untuk RME kalau trouble yang Bapak hadapin, mungkin nanti kita bisa bicarakan offline. Kita perlu diskusikan, akan kami cek dengan pihak post-sales karena kalau Yudo kan dari pihak pre-sales. Nah, kalau sudah RMA itu masuk ke tim service. Nah, mungkin nanti kita bisa review lagi kenapa masalahnya dan itu nanti bisa kita diskusikan, Pak. Kita coba explore penyebabnya apa dan gimana untuk antisipasi. Nanti Bapak bisa hubungi saya juga, bisa di email atau Bapak minta Koneksindo untuk
koordinasi kita bisa diskusi bareng, Pak. Ya, mungkin sebelum masuk ke sesi selanjutnya ya Pak Christian ya, ini masih tunggu sekitar 4 menit lagi kalau misalnya ada yang mau bertanya. Sebelum kita masuk ke sesi kuis ya, kayaknya ini lumayan menarik kalau saya kemarin dapat info. Kuis dan juga kuesioner. Kuis dan juga kuesioner. Ya. Karena juga nanti kayaknya nggak cuma kuis aja kok yang bisa dapat hadiah. Ya, mungkin dari timnya ya, dari tim Wah, sudah ini diisi. udah mulai pop up nih, udah ada Ya, mulai pop ya, up dari yang bisa diisi untuk kuesionernya. Tolong Ya, kalau bisa diisi secara jujur, tapi bisa lihat kalau memang kurang berkenan bisa diisi sesuai karena apa masih banyak yang mungkin bisa dikali lebih datang solusi dari Axis. Dan kalaupun misalnya dari rekan-rekan partner ada kebutuhan spesifik, itu juga bisa didiskus dengan tim Nesindo dan juga dengan tim Axis. Start ini dari dulu sih ya Bu ya, itu bisa langsung kontak langsung atau melewati Panesi. Ya, bisa. Atau mau berkunjung ke office, nah cuma kalau sedikit informasi bahwa saat ini mungkin kalau untuk produk demo kayak gitu pasti kita masih dalam progres ya. Jadi, bisa lihat demo langsung mungkin masih beberapa waktu depan. Tapi kalau mau berkunjung kita mau discuss langsung itu juga sudah bisa. Untuk nomor 3 Pak, kalau mungkin yang polling ya, saya tadi polling. Nggak ada pilihan mungkin ya. Apakah perusahaan user hendak? Ya tidak mungkin. Ya bisa ke iya Pak. Kalau belum ada ya tidak juga nggak apa-apa. Tapi iya aja deh kalau gitu kan. Ya kan hendak ya, namanya hendak itu kan wah tertarik gitu. Jadi nggak harus memang wah gue ada project Axis nih. Tapi kalau wah dengan solusi ini kok kayaknya ke depan mungkin ya itu bisa isi. Ini orangnya sangat detail. Kita bisa tahu Pak Dedi ini orangnya sangat detail, jadi sangat penuh perhitungan gitu dalam memilih. Sama-sama Pak. Apakah ada exproof kamera untuk thermal? Ada Pak. Kita tadi tahu paling gampang kita bisa Ini apakah sudah mengisi semuanya untuk yang pollingnya? Kalau dari teks itu yang mengisi baru bisa ikut Wheel of Fortune ya, dapat prize. Oke, terima kasih Pak Subekti. Kalau butuh pertanyaan apa-apa silahkan email ke kami.
tadi sedikit menjawab terkait pertanyaan dari jadi kalau misalnya kita lihat di produk selektor kita, ini kita sangat mudah bisa melihat model mana yang kira-kira mendukung. Jadi kita buka kita lalu cek produk selektor, buka aksis. Lalu kita klik thermal kamera, lalu kita cek ke scroll ke bawah, itu bahwa kita ada EX series. Nah, kamera-kamera inilah yang mendukung exposure proof. Jadi baik itu dari berbagai standar, ada Inmetro, ada EAC, ada ATEX, ada UL dan lain-lain. Jadi untuk kamera yang Q2901 itu bentuknya balat seperti ini, ya, fix ya. Ini untuk kamera thermal atau untuk pengukuran temperatur Q2901 ini. Sedangkan untuk kamera yang pengawasan itu ada di XT40 Q1942. Jadi yang kepala Q19 ini adalah kamera exposure thermal untuk surveillance, sementara yang XF40 Q2901 atau XF60 ini juga sama. Ini untuk deteksi temperatur. Seperti itu. Saya cek langsung di web kita. Pak Benyamin. Oke, mungkin ya ini udah dalam 2 menit ya mungkin yang bisa isi lagi formnya. Belum masuk ke sesi terakhir. Kenapa jadi saya yang ngatur ya? Sip, kita masuk ke ini kali ya. Udah langsung masuk ke kuis atau gimana? Boleh? Berarti boleh. Karena udah jam 11 sampai jam 11.15 juga. Ya. Jadi, boleh masuk ke kuis Ya, langsung. saya coba ini share result itu dulu ya. Barusan saya kirim di chat dah. Masuk ke website joinmyquiz.com, join code-nya dimasukin yang ada di share sama Bu Michelle. Oke, tapi ini QR-nya bisa langsung scan ya? Udah Bisa, langsung connect ya? Oke. tapi nanti masukin join code yang 670331. Ya. Tim Aksis dan Koneksindo nggak bisa join ya? Iya, Bu. Sayang sekali. mau ngetes boleh nggak Pak? Kemarin saya belum ikutan soalnya. Boleh, tapi nggak dapat hadiah. Kemarin pas urusi ngetes soalnya saya belum join. Oh ya, untuk nama mungkin bisa diisi nama yang sesuai dengan nama di ini ya. Nama dari yang daftar gitu supaya nanti juga. Ya, supaya nanti bisa pada saat klaim hadiahnya sesuai. Saya masuk. Jadi deg-degan nunggunya. Kita lihat. Ya, benar. Harus ditulis hadiahnya.
Lumayan. Hadiahnya sangat lumayan sekali. Jadi yang belum ikut kuis, segera ikut kuis. Saya jangan di remove itu. Ya udah saya di remove aja Pak, nggak apa-apa kok, saya ikhlas. Tapi saya coba pengen penasaran dulu. Atau saya nggak usah jawab deh Pak. Apakah sudah semua yang ikut kuis? Serta udah ikut semua? 10, Tunggu 9, satu lagi. Nunggu ya. Oke. 9. Nunggu Saya 1 hitung, menit saya hitung. Ya, atau nunggu 1 menit. 1 menit ya. Oke. Saya nanti isinya yang salah-salah. Enggak. Bu Rusi, nggak mau 500.000 Bu Rusi? Kenapa? Nggak mau 500.000 Bu Rusi? Saya kemarin udah jawab, harusnya saya dapat. Harusnya saya yang dapat kemarin. Udah in advance jawabnya. Karena enggak, saya agak penasaran karena ini bisa jadi opsi untuk platform ya. Karena kita ini lagi cari platform juga untuk Iya, betul. ke depan. Kemarin sempat coba yang lain, sekarang Ini cukup simple sih platformnya. Sebelum ditutup, dikabarin dulu ya, Chris. Kalau itu mundur apa nih? Itu mundur apa? Kabarin apa, Bu? Oh, Supaya yang lain siap-siap. Udah, itu Mundur. mundur Oke. ya. Dihitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Mohon maaf yang telat masuk. Hadiahnya. Yap. Poinnya masih 0. Oh, belum. Terus. Maaf, saya refleks. Aduh, maaf, saya refleks. Maaf, saya refleks. Itu nanti bergeser ya, itu ya. Ya, nanti saya geser. Saya nyalah-nyalahin kok abis ini. Saya malas turun, menurunkan aja. Menarik. Coba. Langsung turun ke bawah tuh. Ya. Semakin turun lagi. Iya. Kayaknya sistemnya kenalin deh. Bukan, emang saya jawabnya salah-salah, Bu. Oh, gitu. Iya. Jahat amat saya benerin. Waduh. Ya. Waduh. Masih berubah terus? Ini klasemennya lagi cukup ketat ini. Iya, ketat sekali ini. Wah, masih bergerak terus loh. Ya udah jawab sampai beres. Iya. Kita masih tunggu 3 orang lagi. Bagaimanakah hasil dari... Wah. Pak Kris, pertanyaannya solid-solid. Nggak apa-apa, biar seru, Pak. Ada yang... Kunciannya ini orang operation yang menang, orang-orang project. Enggak juga. Ada di PPT semua kok, dari Pak. Nah, saya bikinnya dari PPT. Gak dapat di sini, masih ada door prize lagi, Pak. 1 kali lagi habis ini kok. Jadi door prize. Ya, yang terakhir itu adu hoki. Keberuntungan. Oh ya, tapi hoki. yang 3 di sini nggak bisa ikutan ya? Untuk door prize-nya. Ya. Jadi, iya Pak, yang menang nggak usah ikut lagi, nanti double dia. Iya, makanya. Nah, ini dengan Pak Dedi, Pak Gogor, dan Tasya. Tasya dari AD. Ibu Tasya yang pertama. Nanti hadiah vouchernya kita kirimin ke Bu Tasya, Pak Gogor, dan Pak Dedi ya, berarti ya. Berarti detailnya udah ada ya, Chris? Udah ada. Ada ya, oke, sip. Kalau Pak Dedi dari mana, sorry Pak?
Pak Dedi, mungkin bisa open mic, Pak. Oh, oke Pak, siap. Oh, oke, sudah jawab. Elmecon, ya. Nanti Belum kalau kita- kontaknya di Japri aja Pak, ke Bu Michelle atau ke saya Pak, dikirim kemana ya? Oke, langsung kita masuk ke door prize deh. Bu Michelle bisa dibantu Bu. Ya, oke. Sudah siap. Ini tadi make sure yang 3 tadi udah nggak ada ya. Mungkin ada yang belum masuk dari nama-nama ini. Bisa Linknya di mana, Pak? link apa, Pak? Kalau ini nggak ada linknya, Pak. Ini berdasarkan yang join, Pak. Gitu. Pak Rizky udah ada belum? Belum ada, Pak. Pak Rizky namanya belum masuk ya? Belum diupdate. Kalau ada yang namanya ada yang belum masuk, tolong info. Saya cek. Tadi yang menang kan Ibu. Nggak ada yang menang, udah nggak ada Nggak di ada. sini namanya. Pak Juan ada. Tadi yang menang Pak Gogor. Pak Gogor, Bu Tasya, sama Pak Dedi. Oke. Ini ada Pak Juan Arkawi. Ini masih ada. Dan Arkawi nggak? Oh, nggak ada. Itu ya, itu Belum isi itu ya. Oh, siap. Tuh, Yang udah tadi juga ada yang komentar belum isi. dia. Oke. Saya nggak ini soalnya. Masukin boleh. Dibalik lagi. Termasuk tuan rumah kalau Oh, Juan termasuk Arkawi. tuan rumah. Oke. Mungkin udah ya, bisa kita ini ya, belum ada yang Oke. protes lagi nih. Saya dan Pak Gogor nggak ada. Tadi udah masuk Udah menang, sebagai Pak. pemenang, Pak. Double loh. Jadi Bu Tasya, Pak Gogor, Pak Dedi tidak ikut lagi dalam Wheel of Fortune karena tadi sudah masuk. Berbagi rezeki dengan yang Ya. lain. Betul. Berbagi rezeki. Lumayan nih udah mepet-mepet tanggal tua nih. Udah tanggal tua banget ini. Iya. Tanggal jompo ini. Mungkin bisa start kali ya. Mungkin dikasih tahu dulu Wheel of Fortune ini hadiahnya berapa? Oh iya. Oh, Tadi udah 200.000, sorry. 200.000 ya. Oke, Iya. kita bisa start. Dihitung mundur ya, Chris. Oke, 3, 2, 1, putar. Siapa yang berhasil ternyata ini lama Ya, juga nih putra ini. ditunggu, dia muter lagi, stop. Waduh. Tipis banget bergeraknya. Yang telat dimasukin malah menang ini. Oh ya? Iya, pasti kan tadi baru dimasukin belakangan tadi Chris. kan. Memang Iya. memang harus dimasukkan. Congrats. Pak Rizky dari mana Pak? Sorry Pak. Dari telepon utama, Pak. Oh, siap ya. Udah ntar dia terkirim deh Pak. Nanti di minggu ini atau minggu depan udah dikirim kok Pak harus ya. Oke, thanks Pak Chris. Thank you. Oke, sebelum diudahin ada pertanyaan atau ada tambahan informasi lagi dari Pak Yudo dan Bu Rusi? Kalau dari saya cukup ya, saya rasa semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat secara umum dan minimal secara introduction memahami apa yang bisa Access provide khususnya di
industri dan infrastruktur dan di oil and gas. Gitu. Untuk informasi lebih lanjut bisa kontak dengan tim Koneksindo ataupun dengan tim Aksis, baik dengan saya atau dengan Bu Rusi terutama di bisnisnya terlebih dahulu. Lanjut ke Bu Rusi. Ya, terima kasih Yudo, terima kasih teman-teman di Koneksindo, terima kasih untuk teman-teman partner, rekan-rekan yang hadir di acara ini. Semoga benar-benar bermanfaat buat teman-teman untuk explore sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Jadi kalau dibutuhkan untuk lebih detail lagi kita bicarakan, silahkan kontak sekali lagi dengan tim Koneksindo atau dengan Aksis. Kita akan bantu karena memang waktu yang disediakan 1 jam 1,5 jam ini belum mencakup semuanya. Jadi kita bisa explore lebih detail lagi. Terima kasih. Saya serahkan ke Koneksindo. Oke, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih semuanya ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang, terima kasih semuanya. Terima kasih. Yuk.